Selamat pagi Bu Andisti. Hari ini kita bahas plan untuk bulan ini ya Bu. Ya, baik Pak Tony. Silahkan. Ya, coba dilihat dulu Bu. Ini data-data customer kita. Baik. Berarti data ini sudah fix ya Pak, calon customer-nya untuk presentasi pekan depan? Nah, ya betul Bu. Ini customer prioritas kita yang akan kita undang untuk pekan depan. Untuk market plan tahun ini, bulan April tahun ini, apakah sudah siap planning-nya? Dan untuk undangan para customer ini, apakah sudah dibagikan? Ya betul Bu, sudah Bu. Ini tampilan schedule-nya. Nah, untuk bulan ini, bulan April ini kita nanti pas minggu pertama kita akan prospecting customer kita yang sudah kita data tadi. Minggu kedua kita akan presentasi, kita undang mereka melalui Zoom. Selanjutnya di pekan ketiga kita follow up lagi setelah kita presentasi, dan minggu keempat kita lakukan evaluasi. Begitu Bu rencana kita. Baik, berarti kita hanya menunggu untuk presentasi minggu depan ya Pak Tony? Oke, terima kasih. Kalau begitu kita bertemu lagi pekan depan ya Bu. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Andisti, selamat pagi. Oke, kepada Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memenuhi undangan kami semua melalui Zoom ini. Perkenalkan, saya Muhammad Tony Siswanto, bisa dipanggil dengan Tony. Dan teman saya ini dengan Ibu Andisti. Kami dari perusahaan Samsung akan sharing mengenai produk kami yang mungkin akan sangat dibutuhkan Bapak Ibu sekalian. Untuk membantu meningkatkan usaha Bapak Ibu sekalian, baik, langsung saja ya, saya persilahkan Ibu Andisti untuk mempresentasikan produk kami. Silakan Bu. Baik, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam kesempatan pada hari ini. Pertama-tama perkenalkan nama saya Andisti dari PT Samsung Indonesia. Di sini perkenalkan saya untuk mengenalkan salah satu ponsel keluaran terbaru dari Samsung. Sebelum memperkenalkan produknya, ada baiknya saya membacakan terlebih dahulu sejarah singkat dari PT Samsung. Sejarah PT Samsung. Samsung merupakan perusahaan pembuat perangkat elektronik terbesar di dunia dan berkantor di Socho Samsung Town di Seoul, Korea Selatan. Samsung memulai sejarahnya pada tahun 1938 yang awalnya sebagai perusahaan trading, mengirimkan ikan kering dan buah-buahan ke Manchuria yang dikuasai oleh Jepang. Pendiri Samsung adalah Lee Byung-chul. Lee Byung-chul adalah anak dari keluarga tuan tanah kaya yang menggunakan warisan untuk membuka pabrik beras untuk usaha pertamanya. Usaha pertama tersebut tidaklah lancar dan tidaklah sukses. Jadi, Lee Byung-chul mendirikan bisnis angkutan truk di Daegu pada tanggal 1 Maret 1938 yang bernama Cheil, pendahulu dari Samsung. Lee Byung-chul berkunjung secara rutin ke Tokyo untuk mempelajari taktik manajemen Jepang, dan dia menghabiskan 80% waktunya untuk merekrut orang dan mengembangkan orang-orang yang berpotensi. Setelah Perang Dunia Kedua dan Perang Korea selesai, Samsung mendapatkan keuntungan dari program pembangunan kembali Korea dari pemerintah, dan di bawah kepemimpinan Lee Byung-chul, Samsung segera melebarkan usaha ke bidang pembuatan kapal, petrokimia, dan pesawat terbang. Samsung memiliki lusinan bisnis berbeda seperti semikonduktor, layanan keuangan, jam, dan bahkan sebuah tim baseball. Samsung Elektronik merupakan divisi yang paling besar. Pada tahun 1987, Lee Byung-chul meninggal dunia, dan perusahaan Samsung jatuh ke tangan putranya yaitu Lee Kun-hee. Lee Kun-hee saat ini merupakan orang terkaya di Korea dengan aset yang dimiliki sekitar 3,4 miliar US dollar. Di tangan Lee Kun-hee, Samsung menjadi salah satu penyumbang ekspor terbesar di Korea dengan sumbangan mencapai 20%. Lee Kun-hee berencana mewariskan perusahaan Samsung kepada putranya yakni Lee Jae-yong. Samsung saat ini dikenal sebagai produsen handphone Android terbesar di dunia. Bahkan popularitas dari Samsung bisa mengalahkan Apple Phone. Awal kesuksesan Samsung di dunia smartphone berawal pada tanggal 27 April 2009. Pada saat itu, Samsung meluncurkan handphone Android pertamanya, yaitu Samsung i7500. Handphone ini menawarkan layar sentuh AMOLED berukuran 3,2 inch. OS yang digunakan pada saat itu adalah OS Android Capek 1,5.
Selanjutnya, keberhasilan Samsung sebagai platform Android dimulai dengan peluncuran Samsung Galaxy S. Handphone ini diluncurkan oleh Samsung pada Maret 2010 dan tingkat penjualan handphone ini cukup tinggi. Handphone Samsung Android banyak dicari konsumen karena banyak faktor, diantaranya spesifikasi dan fitur setiap handphone Samsung selalu up to date untuk generasi teknologi multimedia yang digunakan, dan harga Samsung Android disesuaikan dengan teknologi terbaru yang menyertainya. Desain handphone Samsung selalu elegan dan terlihat mewah bila dilihat secara cermat, dilengkapi dengan teknologi terbaru, baik dari sistem operasi maupun dari spesifikasi dan fitur-fitur yang lengkap diberikan mengikuti perkembangan teknologi gadget. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan ponsel keluaran terbaru dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy A33 5G. Apa itu Samsung Galaxy A33 5G? Galaxy A33 5G adalah ponsel dengan jaringan data seluler yang sudah menggunakan kecepatan 5G yang bisa digunakan untuk berbagai konten seperti bermain game, siaran langsung, dan memiliki kekuatan mengunduh dengan sangat cepat. Berikut merupakan fitur dan spesifikasi ponsel Samsung Galaxy A33 5G. Yang pertama, Samsung Galaxy A33 5G tahan dengan air dan tahan debu. Layar FHD Plus Super AMOLED 90 Hz. Kamera OIS, baterai tahan hingga 2 hari, didukung dengan prosesor octa-core 5 nanometer yang menyediakan RAM virtual ekstra untuk peningkatan tambahan, dan yang terakhir memiliki daya penyimpanan internal 128 GB sampai 256 GB untuk foto dan video, ditambah dukungan untuk kartu microSD atau kartu memori hingga 1 TB. Baik. Bisa dilihat, berikut adalah tampilan fisik dari Galaxy A33 dari depan, samping, dan dari belakang. Galaxy A33 5G memiliki bentuk fisik yang lebih ramping, lebih canggih dengan hasil akhir matte, bezel berkualitas, housing kamera yang mulus dengan ambient edge. Galaxy A33 5G memiliki berat hanya 186 gram, sangat ringan. Dengan peringkat IP67 membuat Galaxy A33 5G tahan terhadap debu, tetesan, hingga cipratan air. Dapat bertahan di kedalaman air 1 meter dengan air tawar hingga 30 menit lamanya. Dengan pelindungan dari Gorilla Glass 5 sehingga lebih tangguh dan tidak mudah tergores. Kemudian Samsung A33 memiliki layar 6,4 inch dengan warna yang jelas dengan nyata dan teknologi FHD Plus Super AMOLED. Layar super mulus 90 Hz dengan lebih sedikit blur, lebih banyak detail, dan kontras yang jelas untuk video dan gambar yang halus. Kemudian Samsung Galaxy A33 5G memiliki kamera multilensa dengan teknologi kamera OIS 48 megapiksel yang memiliki hasil bidikan lebih tajam dan jelas. Perluasan sudut pandang dengan kamera ultra lebar dan dapat menyesuaikan fokus dengan kamera kedalaman dan lebih detail dengan kamera mikro. Kemudian Samsung Galaxy A33 5G memiliki lensa ganda untuk kamera kedalaman yang memiliki atribut halus dan unik. Dapat memburamkan latar belakang dengan efek bokeh dan tampilan yang detak. Audio speaker yang dipakai didukung oleh Dolby Atmos. Baterai 5000 mAh dengan pengisian daya super cepat hingga 25 Watt dan dapat mengaktifkan penghemat daya adaptif untuk meningkatkan kinerja baterai secara keseluruhan. Game Booster dapat mendukung aktivitas permainan game online. Kemudian dibuat dengan perangkat keras dan perangkat lunak berupa Samsung Knox yang mampu melindungi keamanan ponsel secara berlapis. Dan yang terakhir, keamanan berupa sensor fingerprint pada layar yang tak hanya digunakan untuk mengunci ponsel, namun juga dapat mengunci aplikasi di dalamnya. Kemudian yang terakhir ada pemilihan warna. Samsung Galaxy A33 5G memiliki 4 pilihan warna, yakni Awesome Blue, Awesome Black, Awesome White, dan Awesome Peach. Berikut adalah daftar harga dari Samsung Galaxy A33 5G. Yang pertama dengan RAM 6, ROM 128 dengan harga mulai dari 4.699.000. Kemudian RAM 8 dengan ROM 128 dengan harga mulai dari 4.999.000. Dan yang terakhir ada RAM 8 dengan ROM 256 dengan harga mulai dari Rp5.499.000. Sekian presentasi dari saya. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa ditanyakan melalui nomor telepon, akun sosial media yang resmi, situs web, atau jika sudah memiliki pertanyaan sekarang, bisa diajukan. Bagaimana Pak Tony? Baik,
tadi juga dijelaskan sama Ibu Andisti ya, bagi Bapak atau Ibu calon customer, jika ada yang ingin ditanyakan mengenai produk kami, bisa ditanyakan sekarang. Oke, nama saya Moisa, saya mahasiswa. Jadi saya mau tanya, Apa yang ditanyakan? ya, jadi dalam presentasi dijelaskan bahwa salah satu performa dari Galaxy A33 adalah baterai tahan 2 hari. Dan apa maksudnya memang benar bisa tahan 2 hari tanpa pengecasan? Baik, akan saya jawab. Maksud dari baterai tahan 2 hari adalah ketika ponsel tidak banyak digunakan. Ketika ponsel sudah digunakan untuk berbagai kegiatan, terlebih menggunakan sambungan internet, maka paling lama ponsel akan bertahan kurang lebih 1 hari tanpa pengisian daya. Namun untuk jaga-jaga akan lebih baik jika ponsel selalu diisi dayanya sebelum digunakan untuk berkegiatan. Begitu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Masih membicarakan baterai, selanjutnya banyak yang mengatakan bahwa semakin tajam kualitas layar, maka semakin boros juga pemakaian baterainya. Dan Galaxy A33 memiliki layar 90 Hz dengan Super AMOLED yang dapat membuat layar mulus dan tajam. Selanjutnya, apakah boros baterai seperti kata orang-orang? Baik, saya akan menjawab mengenai pertanyaan soal baterai ya. Semakin tajam layar, semakin mulus layar, maka baterai akan boros. Itu sebaliknya ya. Layar 90 Hz dengan Super AMOLED dari Galaxy A33 hanya menyerap sedikit dari daya baterai yang dimiliki oleh ponsel karena mampu menampilkan setiap pixel hitam yang muncul pada layar. Selain itu, Galaxy A33 memiliki daya baterai yang cukup besar dengan pengisian daya yang cukup cepat. Jadi, Ibu tidak perlu khawatir jika baterai akan cepat habis. Begitu? Apakah sudah cukup? Ya, sudah cukup. Terima kasih. Baik, apakah Bapak Ibu yang lain ingin bertanya juga? Bu, maaf, izin bertanya. Baik, silahkan. Pada contoh foto dari ponsel Galaxy A33 memiliki 4 kamera belakang dan 1 kamera depan. Bisa dijelaskan itu kamera apa saja beserta berapa resolusinya? Baik, akan kami jawab. Galaxy A33 5G memiliki 4 kamera belakang, yakni paling atas ada ultra wide kamera dengan resolusi 8 megapiksel, bagian tengah ada main kamera atau kamera utama dengan resolusi 48 megapiksel, dan yang paling bawah ada depth kamera dengan resolusi 2 megapiksel. Kemudian ada kamera belakang paling terakhir, yaitu pada sisi kanan, tepat di atas lampu flash, terdapat makro kamera dengan resolusi 5 megapiksel, dan untuk kamera depan sendiri memiliki resolusi 13 megapiksel. Begitu jawaban mengenai kamera. Adakah pertanyaan lain? Tadi juga sempat disebutkan bahwa Galaxy A33 ini tahan air dan tahan debu ya, Bu. Dengan teknologi IP67. Bisa dijelaskan apa itu IP67 sehingga bisa membuat Samsung berani mengatakan bahwa Galaxy A33 ini tahan air dan Baik, mengenai IP67 ya. IP adalah Ingress Protection yang merupakan teknologi standar internasional pada smartphone untuk membekali produk yang memiliki sasaran segmen menengah ke atas. Arti dari angka 67 ini adalah 6 berarti ponsel sudah dirancang tahan debu dan angka 7 berarti indikator sejauh mana ponsel dapat tahan dengan air. Jadi setiap ponsel yang memiliki spesifikasi IP67 berarti sudah pasti ponsel tersebut tahan dengan air dan juga tahan dengan debu. Begitu? Apakah sudah jelas? Sudah, Bu, terima kasih. Baik. Ada lagi pertanyaan? Saya izin bertanya. Untuk pengamanan dari Samsung Galaxy A33 itu apa hanya dalam bentuk fingerprint saja? Baik. Pengamanan dari Galaxy A33 ya. Pengamanan dari Galaxy A33 tidak hanya menggunakan fingerprint, namun masih seperti ponsel pada umumnya, yakni ada pengamanan berbentuk pola, berbentuk pin angka, berbentuk pin huruf dan angka, dan ada pula penggunaan scan wajah. Begitu? Ada yang ditanyakan lagi? Lalu apakah pengamanan dari dokumen pribadi itu sudah maksimal seperti yang sudah dijelaskan tadi? Baik, masih menyambung ya dengan pengamanan.
Galaxy A33 menggunakan teknologi Samsung Knox seperti yang sudah dijelaskan tadi, yakni kerangka kerja keamanan dan manajemen eksklusif yang dimiliki oleh setiap perangkat dari Samsung. Tujuan utama dari Samsung Knox adalah untuk menyediakan perangkat bagi organisasi untuk mengelola perangkat kerja. Jadi, dalam satu ponsel terdapat dua perangkat, yakni perangkat umum dan perangkat kerja yang bisa digunakan untuk menyimpan data dan dokumen penting. Begitu, apakah sudah jelas? Oh ya Mbak, untuk pembelian dari produk Samsung A33 ini itu di mana ya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan mengenai pembelian Samsung Galaxy A33 5G. Samsung Galaxy A33 ini bisa didapatkan secara offline maupun online ya Bapak Ibu. Untuk offline, Bapak dan Ibu bisa datang ke gerai resminya Samsung di mall yang ada di kota tempat tinggal Bapak Ibu. Dan untuk online-nya, Bapak Ibu bisa langsung menghubungi kami melalui nomor telepon yang sudah tertera dalam layar ponsel atau laptop Bapak dan Ibu, atau ke situs resminya yaitu www.samsung.com. Bagaimana? Lalu Mbak kan ini sebagai sales dari Samsung nih. Semisal saya mau beli sekarang, itu tata cara pembeliannya itu gimana? Jika Bapak dan Ibu memang sudah berniat untuk membeli Samsung Galaxy A33 5G ini, Bapak dan Ibu bisa mendaftarkan nama, nomor telepon, dan juga alamat kepada saya. Nanti akan saya catat untuk saya chat secara pribadi ya Bapak Ibu mengenai pembelian Samsung Galaxy A33 ini. Silahkan bagi Bapak atau Ibu yang berminat untuk menyebutkan nama, nomor telepon, dan juga alamatnya. Oh, nama saya Agatha Milenialia, umur saya 25 tahun. Nomor kontak dapat dihubungi di nomor 081 391 048 581. Alamat saya Desa Baketal, RT 1 RW 1, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Baik Ibu Agatha, nama Anda akan saya catat ya Ibu. Mohon ditunggu untuk pesan pribadi dari saya selaku staf dari Samsung. Sudah, terima kasih. Baik, sekiranya presentasi kali ini sampai di sini saja. Bagaimana Pak Tony? Oke, ya sudah Ibu Andisti. Pekan depan akan kita follow up kembali sama Ibu Andisti. Itu saja ya, kita akhiri. Atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.